Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita saat ini saya akan melanjutkan eksposisi yang sempat tertunda begitu lama ya. Saya ketika lihat file saya terakhir eksposisi Injil Matius di kebaktian pertama maupun juga eksposisi kitab Yosua di kebaktian kedua itu ternyata sekitar bulan Agustus. Bayangkan ya, Agustus, September, Oktober, baru November dimulai kembali dan nanti pun akan tertahan mungkin sampai tahun depan. Tapi tidak apa-apa ya, kita sama-sama melanjutkan pembahasan eksposisi. Di kebaktian pertama ini saya mulai eksposisi Injil Matius, dan di kebaktian kedua lanjut eksposisi kitab Yosua ya. Mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, setiap jam kami membutuhkan Engkau. Tanpa Tuhan kami tidak bisa hidup. Tanpa Tuhan kami tidak bisa mengenal Tuhan, tanpa Tuhan sendiri kami tidak bisa melayani Tuhan. Maka ketika kami boleh hidup sampai hari ini, itu semua hanya karena anugerah pertolongan Tuhan. Ketika kami dapat bernafas, kami bisa melakukan berbagai kegiatan, itu pun sebenarnya karena kasih Tuhan, dan Tuhan punya tujuan di dalam kehidupan kami, untuk memakai kehidupan kami ini, untuk memuliakan nama Tuhan saja. Selidikilah hati kami Tuhan, ujilah hati kami, kenallah diri kami, dan kami pun mau mengerti kebenaran Tuhan mengenai diri kami sendiri. Kiranya firman Tuhan menjadi cermin bagi jiwa kami, supaya kami boleh introspeksi diri kami. Kami bisa mengevaluasi kehidupan kami untuk semakin maju di dalam Tuhan, menjalani masa depan yang penuh dengan ketaatan kepada Tuhan saja. Berkatilah Tuhan pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius 1, ayat 18 sampai 25. Kita akan membaca seluruh firman Tuhan ini bersama-sama. Matius pasal 1, ayat 18 sampai 25. Judul dari LAI adalah Kelahiran Yesus Kristus ya. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, terakhir kita membahas Injil Matius, kita membahas tentang ayat-ayat sebelumnya, yaitu bicara soal silsilah Yesus Kristus. Dari mana asalnya kemanusiaan Yesus Kristus? Dari mana sih Yesus boleh ada di dalam dunia ini mengambil natur manusianya? Hal ini kita bisa melihat bahwa sejarah realitas tentang keberadaan Yesus sebagai manusia itu betul-betul fakta. Yesus itu betul-betul ada di dalam sejarah. Sangat bodoh jika kita mengatakan Yesus itu tokoh yang fiksi. Yesus itu tidak ada. Itu adalah kata-kata yang sangat bertentangan dengan fakta sejarah. Silsilah orang Yahudi sudah menyatakan bahwa Yesus kelahirannya sudah dicatat dan dia adalah keturunan dari Raja Daud. Nah, garis keturunan Mesias, kalau kita lihat silsilah tersebut, itu berasal dari garis keturunan kerajaan atau royal line, ya, Raja Yehuda.
Dan Yehuda menghasilkan keturunan, nah disitulah garis keturunan seorang raja atau Mesias. Lalu kalau kita lihat lagi, renungkan dari manakah garis keturunan Yesus Kristus, kenapa Yesus Kristus bisa dikatakan sebagai anak raja, anak keturunan dari Yehuda, anak keturunan dari Raja Daud. Setelah khotbah tersebut, ada jemaat bertanya, lalu ketika kita sudah bahas silsilah Yesus Kristus, tiba-tiba Yesus Kristus disebut anak Daud. Dari mana? Yesus tidak mendapatkan benih laki-laki. Apakah dari Maria? Kita sudah tahu bahwa Maria itu memang keturunan Daud. Tetapi orang Yahudi tidak mengakui perempuan. Orang Yahudi tidak anggap perempuan itu bisa menghasilkan suatu keturunan yang dari keturunan atas leluhur mereka. Maria mengandung Yesus Kristus tidak sah ketika anak yang dikandungnya itu berasal dari keturunan Maria sendiri, yaitu keturunan dari Raja Daud. Kita sudah mempelajari juga di dalam pengakuan iman rasuli yang tiap minggu kita katakan, Yesus itu lahir dari anak darah Maria, tetapi dikandung oleh Roh Kudus. Nah, dari mana kita bisa menyatakan bahwa Yesus itu adalah keturunan Raja Daud? Maka dari sini kita bisa lihat, meskipun Yusuf bukan ayah biologis dari Yesus Kristus, tapi Yusuf adalah keturunan Daud. Dan di sini keturunan Daud disampaikan oleh Yusuf dengan cara apa? Adopsi. Jadi kalau kita mau tambahkan pengakuan iman rasuli, kita bisa jelaskan. Yesus dikandung oleh Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, dan diadopsi oleh Yusuf, keturunan Raja Daud. Ketika Yusuf pada akhirnya menikah dengan Maria, Yusuf mengadopsi Yesus Kristus sejak kapan? Sejak Yesus itu di dalam kandungan, dan sahnya itu sejak kapan? Sejak Yesus dilahirkan dan Yusuf memberikan nama kepada Yesus, ini kuberikan nama adalah Yesus Kristus. Yesus. Itu wujud adopsi seseorang dari budaya Yahudi bahwa aku memberikan nama kepada seseorang anak, aku mengadopsi dia. Dan Yusuf sudah mau mengadopsi Yesus Kristus itu di dalam kandungan. Ketika Maria hamil, Yusuf mau tetap memelihara relasi mereka yang pada waktu itu bertunangan, meskipun bertunangan sudah dianggap suami istri oleh budaya Yahudi, meskipun tidak boleh tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri, Yusuf tetap setia menjaga Maria. Dengan demikian, Yusuf sudah terima Maria beserta anak di dalam kandungan Maria. Di situ Yusuf pun sudah mengadopsi Yesus Kristus. Dan di sini kita bisa lihat Yusuf sudah mengadopsi secara hukum Yesus Kristus dan secara sah. Jadi Yusuf menjadi legal, menjadi ayah legal Yesus Kristus karena Yesus secara hukum masuk kepada silsilah keluarga Yusuf. Dan Yusuf adalah keturunan Daud sehingga Yesus pun bisa menjadi keturunan Daud. Itulah kenapa Yesus disebut keturunan Daud. Bukan hanya dari Maria sebenarnya, tapi harus diakui oleh budaya Yahudi saat itu. Yaitu ketika seorang laki-laki, seorang ayah yang mau mengadopsi seorang anak dan menamakan anak tersebut, di situ kita melihat Yesus menjadi keturunan Daud secara sah. Melalui Maria, Yesus adalah keturunan Daud secara darah, biologis ya. Melalui Yusuf, Yesus adalah keturunan Daud secara hukum dan legitimasi dalam kerajaan. Dengan demikian, proses adopsi dan kelahiran Yesus Kristus ini merupakan proses yang sudah dinubuatkan oleh para nabi dalam perjanjian lama, dan inilah penggenapannya. Yesus memang harus seperti itu. Lahirnya harus seperti itu. Yesus bukan hanya dilahirkan oleh Maria, bukan hanya dikandung oleh Roh Kudus, tapi juga harus diadopsi. Jadi pada saat yang sama, Yesus itu adalah anak yang dilahirkan, tetapi pada saat yang sama, Yesus juga adalah anak adopsi. Inilah Tuhan kita. Kita pernah mengalami mungkin diadopsi orang. Kita juga pernah betul-betul mengalami, saya ini anak yang dilahirkan oleh orang tua secara biologis,
terus diurus oleh orang tua. Meskipun ada anak tertentu pun dilahirkan oleh orang tuanya meninggalkan dia, lalu yang ngurus adalah saudara-saudaranya, omnya, tantenya, atau kakek, ataupun neneknya. Ada yang demikian. Tetapi kita tidak pernah mengalami diadopsi oleh orang tua. Kalau kita lahir, kemudian dipelihara dengan baik oleh orang tua kita. Tapi Yesus mengalami dua hal ini. Secara biologis, mamaku, sedarah dan sedaging. Tapi secara hukum, papaku ini papaku, papa angkat. Aku ini anak adopsi. Ya, aku dikandung oleh Roh Kudus, betul. Dan akhirnya ketika Yesus menjalani kehidupannya, dia mengerti bahwa dia harus menggenapi nubuatan seluruh perjanjian lama para nabi. Dan pengakuan ini diteguhkan oleh Bartimeus yang seorang pengemis yang buta, yang mengatakan bahwa Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Jadi pengakuan Bartimeus dan juga seluruh keluarga Yesus Kristus dan orang-orang pada waktu itu mengakui bahwa Yesus memang keturunan dari anak Daud, keturunan dari Raja Daud. Bapak Ibu saudara, dalam pergumulan saya dan istri dalam berkeluarga dan memiliki anak, ya kami sudah memikirkan pilihan adopsi bahkan sebelum menikah. Ya sebelum menikah sudah pemikiran, kalau Tuhan tidak berikan anak, terus kita mau gimana nih? Ya apa mau adopsi anak atau terus mengusahakannya, menunggu atau bagaimana? Kalau Tuhan tidak kasih keturunan secara biologis, bagaimana kalau adopsi? Lalu saya mulai pelajari, terus kemudian akhirnya sudah menikah, terus pelajari bagaimana sih seorang tua bisa mengadopsi anak di dalam hukum pemerintahan Indonesia. Ternyata tidak seperti pemikiran anak muda yang, oh ada bayi, kita adopsi langsung ambil kayak gitu ya. Ternyata tidak semudah itu. Ada syarat-syarat dalam pemerintahan Indonesia untuk mengadopsi seorang anak. Yang pertama adalah orang tua harus sehat, jasmani dan rohani. Ya, kalau nggak sehat, dinilai oleh tim pemerintahan gitu ya, mungkin dinas sosial, nggak stabil secara ekonomi, nggak sehat secara fisik, secara rohaninya, nggak boleh adopsi anak. Yang kedua, orang tua usia minimal 30 tahun. Kalau di bawah 30 tahun nggak boleh adopsi. Maksimal 55 tahun. Kalau di atas 55 tahun nggak boleh adopsi anak. Ya, diatur sedemikian rupa dan ternyata tambahan lagi lebih susah lagi untuk adopsi anak, minimal menikah sudah 5 tahun. Kalau 5 tahun tidak diberi anak, ya boleh pemikiran adopsi. Wah, kami pikir kami baru mau nikah, ternyata nggak boleh adopsi juga kalau nggak punya anak ya dalam setahun 2 tahun. Wah susah juga ya. Lalu ada aturan lagi, ini juga mungkin aturan yang ketat, anak yang diadopsi harus sesuai dengan agama orang tuanya. Wah tambah lagi rumit. Ternyata mengadopsi anak pun belum tentu semudah memiliki anak sendiri. Nah, jadi pertanyaannya, lebih susah adopsi anak atau punya anak sendiri? Ya semua sama-sama ada pergumulannya. Waktu saya pelayanan ke panti asuhan, saya sempat tanya juga, ini terima adopsi anak nggak? Wah panti asuhan mengatakan tidak. Kami sudah tidak terima. Dulu masih terima. Tapi sekarang demi menjaga anak, kan banyak orang juga, orang berdosa ya, mengeksploitasi anak demi kepentingan orang tua. Itu berarti panti asuhan tidak mengizinkan adopsi. Kecuali mungkin punya relasi yang khusus, relasi yang dekat dengan seorang yang lain ya, seorang donaturnya ya bisa jadi ya. Lalu kemudian setelah istri hamil, pilihan adopsi itu tetap ada. Kita mau adopsi enggak? Lalu muncul ada pilihan adopsi. Ada seseorang yang katanya hamil di luar nikah, ya suami tidak bertanggung jawab, si ibu ini mematikan anaknya. Terus istri saya katakan, daripada dia matikan anaknya, mending untuk kita siap untuk adopsi. Terus ketika si ibu itu yang mau menggugurkan anaknya, terus mendapat info bahwa ada seorang pasangan yang mau mengadopsi anaknya, dia pikir-pikir dulu. Kita juga pikir-pikir dulu ya, harap-harap cemas ya. Sudah bilang kalau nggak mengadopsi sungguh-sungguh bahaya. Terus ketika perjalanan waktu kita mau kasih pesan bahwa kalau kamu nggak mau punya anak, biar kami yang pelihara. Akhirnya dia bergumul, jangan sampai dia akhirnya malah mematikan
terus akhirnya kecewa, menyesal. Tapi dalam pergumulan ternyata dia mau ngurus anaknya sendiri meskipun tidak punya bapaknya ya, tidak punya ayahnya. Lalu akhirnya demikian berjalan, akhirnya kita usahakan juga ya. Setelah hamil pertama kali, terus 2 bulan keguguran, terus kita pikir ya, saya pikir dengan logika saya sendiri bahwa kalau bisa hamil sebelumnya, ya bulan depan setelah kuret, setelah bereskan keguguran itu, maka bisa hamil lagi. Ternyata bulan depan gak hamil, 2 bulan lagi gak hamil, 3 bulan lagi gak hamil. Wah, ada apa ya? Akhirnya mulai bergumul, udah ke dokter, sinseh pun sudah, ya, ke dokter lagi, akhirnya pasrah, ya sudah. Ya, udah kita usahakan, pasrah, mungkin mau adopsi anak kayak gitu ya. Terus setelah pasrah tetap jaga kesehatan, pola hidup dengan baik, tetap minum vitamin, hamil. Nah ketika hamil muncullah ya akhirnya si Eliel ini, ya putra laki-laki ya, anak pertama dari kehamilan yang kedua. Dari kehamilan yang kedua muncul anak laki-laki pertama. Nah pertanyaannya seperti ini Bapak Ibu saudara sekalian ya. Apakah kalau sudah punya anak kandung, berarti pilihan adopsi itu harus hilang? Pasti nggak usah? Kita semua sudah tahu jawabannya, apalagi kita yang rohani, kita baik ya. Kalau sudah punya anak kandung, apakah adopsi itu bukan menjadi pilihan lagi? Jawabannya tetap boleh ada pilihan tersebut, adopsi, anak. Sekalipun kita punya anak, kandung loh, anak kandung. Nggak masalah, emangnya salah? Apakah hanya orang yang tidak punya anak lalu boleh adopsi? Enggak, kita punya anak pun kalau panggilan Tuhan seperti Yusuf, adopsi Yesus Kristus, kita taat. Kita taat kalau memang panggilan Tuhan adalah mengadopsi seorang anak. Asal kita sudah persiapkan dengan baik, kita sudah diskusikan di dalam keluarga. Baru-baru ini saya dengar kabar dari seorang jemaat Geri cabang lain, dia umurnya sudah 60-an. Suami 65, istri 53. Terus begitu telepon saya, Pak ini saya mau baptiskan anak saya sudah setahun. Wah saya kaget ya. Bapak kok bisa punya anak gitu ya. Terus ketika dia cerita, oh saya adopsi anak. Saya adopsi anak dari keponakannya. Keponakannya tinggal begitu jauh di daerah yang sulit gitu ya. Dan dikasih karunia untuk punya banyak anak. Punya banyak anak tetapi tidak punya karunia ekonomi yang cukup. Akhirnya pasangan suami istri ini memang tidak punya anak sebenarnya ya. Dan akhirnya mengadopsi anak di umur yang sudah lansia. Ya, mengadopsi anak setahun dan dia mau membaptiskan anak tersebut. Banyak kisah terjadi bahwa orang tua tidak mengurus anaknya, lalu menelantarkan anaknya, dan yang mengurus pun adalah kakek maupun neneknya, atau om atau tantenya. Itu banyak terjadi. Sebenarnya kalau yang mengurus, sebenarnya dia yang sudah kurang lebih secara tidak langsung mengadopsi anak tersebut. Karena orang tua aslinya, biologisnya, ternyata tidak sungguh-sungguh mengurus anak. Maka, terus kemudian ketika saya persiapan khotbah, teringatlah nasihat pendeta Stephen Tong. Ayo, satu keluarga harus punya 5 anak, harapannya ya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah punya anak kandung, dapat pengharapan ini. Bisa 5 anak loh, dengan cara apa? Adopsi. Kalau memang itu panggilan Tuhan. Kalau memang itu tuntunan Tuhan. Karena untuk mengadopsi anak itu sangat susah. Kesempatannya ternyata persentasenya sangat kecil sekali. Untuk bisa adopsi anak loh. Yang baik, yang benar ya, caranya benar. Dan itu adalah panggilan Tuhan. Kalau kita sudah mentok 2 anak, terus kemudian kita dapat kabar-kabar mungkin ada seorang anak yang mau digugurkan, seorang yang mau buang anaknya. Kita bisa bergumul seperti Yusuf bergumul. Apakah saya harus adopsi atau saya harus tinggalkan Maria? Ya ternyata Yusuf di dalam pergumulannya bersyukur ini pergumulan yang sangat cepat. Karena Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. Penglihatan, suruh ambil anakmu itu dan kamu harus menamai dia Yesus Kristus. Harus kamu adopsi, udah gak apa-apa. Kamu tetap menjadi suami dari Maria. Kamu sudah bertunangan, tetap pertahankan pertunangan itu sendiri. Jadi ini adalah adopsi dari Yusuf kepada Yesus Kristus.
Realitas adopsi juga banyak yang mengerikan Bapak Ibu sekalian ya. Ada orang mengadopsi anak dengan sembarangan sehingga tidak diurus anaknya dan akhirnya terlantar. Hak asuhnya dicabut dan juga dia diberikan sanksi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita memiliki anak di dalam dunia ini itu tidak harus kandung. Kita bisa melihat dalam sejarah realitas Alkitab sendiri, memiliki anak itu punya dua cara. Satu kandung, satu adopsi. Itu minimal pemikiran ini kita punya. Apalagi kita yang mau berkeluarga, yang sudah berkeluarga. Dan kalau kita melihat hal ini, bukan hanya realitas ini ada di dalam kehidupan dunia ini, bumi ini, tapi ini juga menggambarkan Allah. Allah itu punya satu anak tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ini disebut dengan eternal generation. Bapa melahirkan anak dan juga Roh Kudus di dalam kekekalan. Bapa punya satu anak tunggal. Dia sangat mengasihi anak tunggalnya yaitu Yesus Kristus. Tapi dia, Bapa yang baik itu mau mengadopsi anak-anak setan. Mending anaknya baik ya. Ini anak-anak setan diadopsi oleh Tuhan sendiri. Kalau kita sebagai orang tua yang mau adopsi anak, dari kecil, dari bayi, itu lebih enak ngurusnya. Tuhan, ya umur 70 baru bertobat orang tersebut. Terus jadi anakku, udah mau mati. Ya. Sepanjang hidupnya gak melayani, menyakiti hati dia. Dalam kasih yang begitu besar, aku adopsi kamu umur 70, besok dia meninggal, masuk surga ketemu Tuhan. Apa Tuhan itu gak kurang baik sama kita? Ya, Tuhan itu mengadopsi kita, ada yang dari bayi, Tuhan kasih anugerah keselamatan, lahir kembali oleh Roh Kudus. Ada yang umurnya sudah tua, baru percaya kepada Kristus. Tuhan itu enggak pilih-pilih syarat soal adopsi. Itu hanya karena kedaulatan dan kasih karunia Tuhan. Kalau kita, orang tua adopsi enggak mau umur remaja, ngapain? Udah berontak-berontak, anak nakal kayak gitu ya. Kita pengennya dari bayi, umur 6 bulan atau setahun baru kita adopsi. Tapi Tuhan tidak punya syarat seperti itu. Tindakan mengadopsi anak bukanlah hal yang tabu, bukanlah hal yang aneh. Tetapi itu memang diatur oleh Tuhan sendiri. Karena Allah Bapa punya anak tunggal. Dan Allah Bapa mengadopsi banyak anak untuk menjadi anak-anak Allah yang mewarisi seluruh kekayaan rohani dari Allah sendiri. Justru kalau kita lihat mengadopsi anak, bukankah itu perbuatan yang mulia? Itu lebih mulia daripada punya anak kandung sendiri kok. Ya, mengadopsi anak ini adalah pekerjaan yang mulia, merawat dan membesarkan anak sebagai penerus kerajaan Tuhan. Anak-anak adalah generasi penerus dari kerajaan Tuhan. Maka kita mau memelihara, membesarkan anak di dalam keluarga kita. Saya pun ya ketika diberikan anak ini adalah anugerah, maka saya menyerahkan anak juga kepada Tuhan. Gak usah ikut-ikut tradisi gereja-gereja tertentu. Oh kalau punya anak, kita harus serahkan anak kepada Tuhan di dalam gereja. Ya baru kita menyerahkan anak. Gak perlu ya tradisi seperti itu. Langsung saja sudah ada anak lahir, saya serahkan anak ini kepada Tuhan. Mau dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan, silakan. Anak ini adalah titipan Tuhan. Itu bukan punya hak kita sepenuhnya kok. Anak kita adalah titipan Tuhan. Hidup kita adalah titipan Tuhan juga. Hidup kita semuanya adalah milik Tuhan. Terserah Tuhan mau pakai apa. Karena Tuhan tahu yang terbaik ketika Dia mau memakai kita. Jadi dalam Alkitab dijelaskan bahwa adopsi dan kelahiran itu tidak dibedakan ini lebih rendah, lebih tinggi. Enggak. Alkitab menjelaskan kalau sudah diadopsi dia anak. Lahir anak. Dia setara dalam hak sebagai anak. Sedangkan di zaman sekarang kalau kita nonton sinetron-sinetron ya, anak tiri, kok ditirikan gitu ya, anak yang lebih rendah kayak gitu ya. Biasanya anak-anak adopsi itu lebih rendah dibandingkan anak kandung, padahal tidak, itu punya hak waris yang setara. Justru ketika orang tua mengadopsi seorang anak, itu menunjukkan cinta kasih yang berkelimpahan kepada orang tersebut. Maka mau tahu cinta kasih yang besar, untuk kepada anak-anak dan manusia, lihatlah para pengurus panti asuhan yang baik. Lihatlah orang yang punya visi mendirikan panti asuhan. Dia mau ngurus anak orang lain. Bukan hanya mengurus anak sendiri.
anak kandung gitu ya. Adopsi justru menyatakan cinta kasih yang berkelimpahan dan juga penghormatan yang begitu besar kepada manusia yang masih kecil, yang masih anak-anak. Maka di panti asuhan kita hanya melihat kasih, bukan? Ya, di panti asuhan kita mengunjungi itu, wah penuh kasih ya. Di mana keadilannya? Nah ini kelemahannya ya. Di dalam mendidik anak tetap kasih dan keadilan itu perlu jalan bersama-sama. Tapi secara umum kalau kita masuk ke panti asuhan melihat yang muncul aroma di panti asuhan itu adalah kasih yang berkelimpahan. Ya, mereka mengurus yang bukan anak mereka sendiri. Wah itu indah ya. Semua di mata Tuhan kita orang Kristen adalah anak-anak adopsi. Jadi kita pun mengalami apa yang Yesus alami. Meskipun kita anak kandung dan kita tidak pernah diadopsi oleh orang, kita pernah diadopsi oleh Allah. Yesus diadopsi oleh Yusuf, Yesus anak kandung Maria. Ya, kita anak kandung orang tua kita, tapi kita pasti orang Kristen itu diadopsi oleh Allah. Kita anak-anak adopsi, kita anak-anak angkat. Ya, kita sudah diangkat dari keberdosaan kita, dari belenggu dosa kita, dari hukuman dosa kita. Tuhan kurang apa sih kepada kita? Masih kita minta, Tuhan kasih aku dong, kabulkan doaku. Masih seperti itu. Ya kita sudah diadopsi menjadi anak-anak Allah. Dan Yesus Kristus dilahirkan oleh Maria dan juga diadopsi oleh Yusuf. Ini adalah kebenaran firman Tuhan ya. Sekarang kita lihat konteks kelahiran Yesus Kristus. Maria ibu Yesus kemungkinan besar masih kurang lebih remaja, umur 15 tahun. Dan pada waktu itu budaya Yahudi itu umur 13 sampai 16 tahun, perempuan sudah dewasa secara fisik. Umur 13 sampai 16 tahun. Lalu Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Ini konteksnya tunangan ya. Dan kemungkinan karena dia masih kecil, masih remaja, tapi boleh bersuara, namanya juga sudah dewasa secara fisik, maka kemungkinan besar memang Maria dan Yusuf dijodohkan. Ya, dijodohkan oleh orang tua mereka untuk bertunangan menjadi suami istri. Dan dalam pemahaman tunangan Yahudi, ketika seseorang sudah tunangan itu, mereka sudah sah sebagai suami istri secara hukum dan agama. Hanya saja syaratnya, kamu kan masih tunangan nih, baru orang tua yang saling menyerahkan anaknya. Ini kamu sudah suami istri, tapi kamu tidak boleh tinggal serumah dan melakukan hubungan suami istri. Nah bagi orang Yahudi, semakin muda seseorang itu menikah, semakin lebih baik. Jadi tidak ada pernikahan dini. Bagi orang Yahudi itu nggak ada pernikahan dini. Pernikahan itu sebaiknya ya memang masih muda. Untuk beranak cucu bertambah banyak, memenuhi bumi, memperluas kerajaan Tuhan. Dan ada satu sisi di mana bagi orang Yahudi, pernikahan yang muda itu, kenapa orang tua Maria ya, rela menyerahkan anaknya yang masih remaja, masih muda. Karena salah satu hal tujuan rohani, ya, yaitu apa? Untuk menjaga kemurnian dalam seksual, kesucian. Masih remaja, nggak pacaran sana sini, nggak melakukan hubungan pergaulan bebas gitu ya. Nggak kemudian jatuh ke dalam jebakan orang yang memperkosa dia. Mumpung masih murni, mumpung belum tahu laki-laki. Langsung taunya di dalam pernikahan yang kudus, yang suci. Wah itu indah. Kenapa pada akhirnya orang-orang Yahudi itu menikahkan anak yang masih muda? Karena salah satu pikir itu, daripada semakin besar, semakin cantik, banyak laki-laki yang bisa menodai dia, hidupnya tidak kudus secara seksual, mending nikah, ya sudah beres. Justru pernikahan yang muda itu adalah wajar dan terhormat bagi orang Yahudi. Daripada sudah besar, pergaulan bebas, nggak nikah-nikah. Karena pikir saya sudah merasakan seksual, saya sudah mengalami meskipun di luar pernikahan. Akhirnya nggak nikah-nikah, akhirnya berdosa terus. Yang penting nikah muda, sudah bisa, yang penting sudah matang ya. Dan akhirnya hidup suci. Nah, waktu bertunangan ternyata Maria sudah mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka menyatakan pernikahan secara resmi gitu ya. Jadi Maria memang mengandung ketika masih perawan sesuai nubuatan Yesaya 7 ayat 14. Sesungguhnya seorang perempuan muda, virgin ya, virgin, perempuan muda
itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamakan anak itu Immanuel. Ini sesuai dengan nubuatan di dalam Yesaya. Perempuan muda, perempuan perawan, tapi punya anak. Yusuf sudah dikatakan sebagai suaminya. Ya, mereka dalam pertunangan itu sudah secara hukum legal, secara agama legal, mereka sudah suami istri. Meskipun nanti baru pernikahan resminya ya, diadakan perayaannya, baru mereka boleh hidup sebagai suami istri di dalam satu rumah. Yusuf sudah menganggap aku ini seorang suami. Tapi aku sebagai seorang suami harus menjaga kesucian istriku di dalam hal seksual, aku nggak boleh tidur dengan Maria, meskipun sudah bertunangan. Nah, kemudian Yusuf tahu bahwa Maria itu kok hamil. Meskipun hamilnya dari Roh Kudus. Yusuf ini seorang yang tulus hati. Ya, seorang yang benar dikatakan oleh Alkitab. Dia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Sehingga setelah dia bergumul, dia mengatakan bahwa keputusan yang terbaik adalah ceraikan Maria. Keputusan yang terbaik bagi Maria. Ini pikirnya Yusuf ya. Ini Maria sudah menikah nih, sudah suami istri, meskipun statusnya tunangan. Tapi ternyata Maria hamil, berarti hamil dari siapa? Dalam tradisi Yahudi, sudah tunangan itu nggak boleh berhubungan suami istri. Berarti selingkuh dong Maria. Ya, berarti dia wanita yang tidak setia. Saya suaminya, dia hamil dari siapa? Yusuf bisa saja marah, Yusuf bisa saja memframing Maria bahwa Maria memang orang jahat ya. Istri tidak benar, pezina karena hamil oleh laki-laki lain. Tapi Yusuf ini ingat, dia tulus hatinya. Dia percaya dulu. Oke, Maria dikandung hamil tapi dari Tuhan, meskipun dia nggak masuk akal juga gitu ya. Tapi ya udah sabar, dia nggak negative thinking sama istrinya. Oh kamu ada cowok lain nih, bohong kamu ya. Kamu keliling ya, pergi ketemu cowok-cowok lain, enggak. Yusuf tulus hatinya udah. Kalau begini, bagaimana nasib Maria ke depan? Ternyata hamil kok. Gak ada yang percaya Maria. Mungkin hanya aku saja yang percaya Maria bahwa Maria tuh hamil karena Tuhan. Wah, Yusuf memikirkan tentang orang lain dan Yusuf mengambil keputusan kayaknya harus ceraikan deh. Itu yang terbaik. Kenapa? Dengan menceraikan ya berarti Maria itu hamil tapi bukan dengan status istri orang. Ya jadi anak perempuan nakal aja gitu ya. Hamil tanpa ada status sebagai seorang istri. Itu lebih ringan hukumnya daripada dia udah istri orang malah hamil dari laki-laki lain, itu hukumannya bisa mati. Nah, lalu ketika Yusuf tulus memikirkan Maria, masa depan Maria, saya pikir-pikir Bapak Ibu Saudara sekalian ya, ada keuntungan yang tersirat yang diterima oleh Yusuf yang mau taat kepada Tuhan. Apa keuntungan Yusuf? Meskipun tidak diceritakan di dalam Alkitab ya. Yusuf hanya fokus keuntungan Maria, kepentingan Maria. Dan ini adalah tugas seorang suami. Harus mikirin istrinya, masa depan istrinya gimana. Itu kan mengasihi ya. Dan ternyata keuntungan tersirat adalah Yusuf sendiri tidak dianggap seseorang yang menghamili Maria di masa pertunangan itu. Ya kan kalau misalkan, ketahuan hamil, ini anak kamu kan? Udahlah kamu gak bisa mengendalikan diri, gak menjaga kesucian Maria. Kamu sudah tidur dengan Maria. Yusuf pun nama baiknya bisa tercoreng. Kalau pada akhirnya terus mempertahankan pertunangan itu dengan Maria, ternyata Maria hamil padahal gak boleh berhubungan suami istri selama masa pertunangan itu sendiri. Yusuf ini seorang yang hatinya tulus, seorang yang hatinya lurus, dan Alkitab mengatakan, Tuhan pun akan meluruskan jalan hati yang orang yang tulus, yang lurus gitu ya. Jangan pikir bahwa Tuhan tuh tidak menjaga nama baik kita. Ya, Tuhan tuh jaga nama baik kita, tidak perlu kita usahakan. Tidak perlu kita bela diri, saya enggak gini, enggak gitu, enggak bohong, enggak jahat gitu ya. Asal hati kita tulus seperti Yusuf. Ya, Tuhan menjaga nama baik reputasi. Tapi Tuhan pun ingin agar kita menjaga reputasi atau nama baik orang lain juga. Jangan sampai Maria dianggap seorang yang selingkuh di tengah-tengah pertunangan itu sendiri. Ya maka kita bisa lihat ya lewat kisah Natal ini, kisah seorang pasangan suami istri yang diberikan anak yaitu Yesus Kristus. Kita bisa melihat
pendidikan keluarga yang sangat indah. Ya, seorang laki-laki harus lurus hatinya, tulus hatinya mengasihi Maria. Maria pun harus tunduk kepada suaminya, tunduk kepada Allah, jauh melebihi tunduk kepada manusia. Dan Maria sudah taat, tunduk kepada Allah, dia juga terbuka kepada Yusuf, cerita apa adanya. Disinilah kita bisa belajar bahwa seorang pemudi, seorang perempuan itu kalau mau cari pasangan, ya cari pasangan yang lurus hatinya. Jangan yang berkelak-kelok. Ya, jangan yang tidak setia pada Tuhan, yang baik hatinya. Dan para pria juga ya, kalau mau menjadi seorang suami yang baik, ya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membentuk kalian pemuda-pemuda untuk memiliki hati yang lurus, hati yang tulus gitu, yang benar. Pengen yang benar tuh seperti apa? Pengen yang terbaik untuk sesama itu seperti apa? Ya, lurus hatinya berarti ikut kehendak Tuhan, tidak mau yang aneh-aneh, tidak ikut tren, ya tidak ikut arus zaman, ikut hanya kepada Alkitab. Yusuf dikatakan orang yang tulus hati, itu kata aslinya adalah orang yang benar. Dan Yusuf harus mengambil keputusan yang benar, yaitu apa? Ceraikan istrinya. Bayangkan ya. Demi apa? Demi kepentingan istrinya, bukan demi kepentingan dia. Karena dalam segala pergumulan itu, dia nggak ada pilihan yang lain, yang benar tuh yang mana. Lanjut salah, ceraikan juga salah. Dalam budaya Yahudi nggak boleh cerai. Dan Alkitab juga mengajarkan orang yang sudah suami istri nggak boleh cerai. Tapi dalam pergumulan dia harus pilih dua pilihan yang dua-duanya salah. Dua-duanya buruk, tapi dia pilih yang tidak lebih buruk. Akhirnya dia pilih cerai Maria. Sudah komitmen, sudah kuat. Saat Yusuf mempertimbangkan keputusan itu, dia mau hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dia kemudian tertidur dengan tenang. Ya, pergumulan sudah selesai, apa yang harus dipikirkan sudah dipikirkan, apa yang harus diputuskan sudah diputuskan. Sekarang Yusuf tidur dengan tenang. Dan akhirnya justru di dalam tidur yang tenang itu, Yusuf bermimpi dan malaikat Tuhan datang kepada Yusuf. Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istri, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yusuf, orang yang benar, dia sudah pertimbangkan seluruh pemikiran yang benar, ternyata ada yang kurang. Ya, di dalam pergumulannya, dia kurang pesan dari Tuhan. Wahyu Tuhan secara khusus itu dia belum terima. Dan di situ dia terima lewat mimpi. Lewat malaikat Tuhan yang datang kepada Yusuf dalam mimpi dengan pesan yang clear, yang begitu jelas. Maria itu jangan engkau ceraikan. Hati kamu jangan takut. Semua itu kebenaran. Saya lagi takut, saya lagi gelisah. Lalu Maria itu istri saya betul. Di dalam mimpi itu sangat jelas nama Maria, sangat jelas pergumulan hatinya. Dan Yusuf juga diperkenalkan Allah Roh Kudus. Pesan dari Allah Bapa untuk mengambil anak di dalam kandungan Maria, yaitu Yesus. Dan di dalam pesan itu dikatakan, ini anak yang dikandung dari Roh Kudus. Waktu Yusuf mimpi, di situ ada 3 pribadi Allah Tritunggal muncul dalam mimpi Yusuf. Pesan dari Bapa mengenai Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu dikandung oleh Roh Kudus. Jadi dalam mimpinya Yusuf, dia dapat pengenalan akan Allah, kehendak Allah yang khusus, dan inilah yang benar. Melampaui seluruh pertimbangannya, ternyata ada option yang lain. Dia harus tetap mengambil Maria sebagai istrinya. Dan di situ di dalam mimpi tersebut Yusuf diberitahu definisi nama Yesus. Kamu harus menamai dia Yesus karena Yesuslah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesus itu juru selamat. Di sini Yusuf menerima berita kabar baik dari malaikat Tuhan di dalam mimpinya tentang Injil, tentang Allah Tritunggal, tentang kehendak Allah. Di sini Yusuf hanya bisa taat kepada kebenaran karena dia adalah orang yang cari kebenaran.
Karena dia adalah orang yang tulus hatinya. Ketika ada kebenaran di depan dia muncul, mau gak mau dia taat kepada kebenaran itu sendiri. Ini Yusuf ya. Yusuf adalah seorang reformator. Kalau kita ingat beberapa minggu lalu kita gereja Reform memperingati hari reformasi. Pesan apa yang muncul dari reformasi? Yaitu orang Kristen harus cinta kebenaran. Gereja Tuhan harus memproklamasikan kebenaran bukan kepalsuan. Yusuf dalam pergumulannya ingin mengambil keputusan yang benar. Dan dia didapatkan dari Tuhan sendiri. Yusuf seorang reformator. Ya, dia mau menjalankan kebenaran. Dalam bagian ini kita lebih diteguhkan lagi bahwa definisi dari nama Yesus. Yesus adalah juru selamat bagi umatnya yang berdosa. Sehingga kita bisa tahu bahwa anak di dalam kandungan Maria ini tidak menjadi juru selamat bagi semua orang. Ya, Yesus menjadi juru selamat hanya bagi umatnya, hanya bagi orang-orang yang mau percaya kepada Yesus, minta ampun atas segala dosa-dosanya, dan juga memuji, menyembah, serta mengikut Yesus. Disitulah Yesus menjadi juru selamat bagi orang tersebut. Tapi bagi orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus, tapi menolak Yesus Kristus, Yesus bukanlah juru selamat mereka semua. Di sini Yusuf menerima Injil dan juga sekaligus doktrin limited atonement. Penebusan Yesus yang terbatas bagi umatnya, bagi orang-orang yang mau percaya kepada dia. Yesus tidak tebus semua orang. Yesus tebus orang-orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus sehingga kita bisa lihat Yesus satu-satunya juru selamat. Nah kemudian Yusuf bangun dari tidurnya. Ketika dia bangun dari tidurnya, dia tidak ada keraguan sama sekali. Kita kalau mimpi ya Bapak Ibu Saudara sekalian ya, mimpi sesuatu, kita bisa lupa mimpinya. Kita juga ketika mimpi, bangun, tidur, kira-kira pesan dari mimpi itu apa? Mungkin kita masih menafsirkan mimpi-mimpi seperti itu ya. Apa sih yang ingin Tuhan nyatakan dalam mimpi kita kan? Atau nggak pedulilah mimpi hanyalah mimpi. Gitu ya. Kalau kita mengatakan mimpi hanyalah mimpi, kita tidak percaya kedaulatan Allah di dalam mimpi. Karena kita cuekin mimpi. Tapi kalau kita bisa mimpi, ada yang mimpi kemarin ya, coba pikirkan ya mimpinya apa, tafsirkan itu. Boleh tafsirkan, tapi harus sesuai firman Tuhan. Seperti Yusuf. Ya, seperti Yusuf menafsirkan mimpi itu, ketika bangun tidur itu nggak ada keraguan sama sekali. Alkitab mengatakan, berbuatlah Yusuf seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Dia taat. Oke, saya tidak jadi menceraikan Maria, saya akan terus meneruskan hubungan dengan Maria. Yusuf tidak bersetubuh dengan Maria sampai akhirnya Yesus dilahirkan oleh Maria dan Yusuf menamakan dia Yesus. Wah, dia senang sekali ya kalau dia bisa taat sama Tuhan. Meskipun di dalam 9 bulan kehamilan itu Yusuf mendampingi Maria dan akhirnya juga melakukan upacara pernikahan secara resmi gitu ya, boleh tinggal serumah, sekamar gitu ya. Tetapi Yusuf ketika belajar mentaati Tuhan, ada sukacita, ada kekuatan. Ternyata saya bisa ya melewatinya dengan penuh kesulitan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, Yusuf bermimpi, malaikat Tuhan menampakkan diri dan memberikan pesan kepadanya dan Yusuf taat. Nah sekarang pertanyaannya ya, saya pernah ditanya, apakah bila mendengar suara audible yang dianggap Tuhan itu pasti salah? Apakah Tuhan masih bersuara secara audible? Nah ini ada pertanyaan, sempat saya ditanya, apakah Tuhan masih bekerja lewat mimpi? Buktinya apa? Ini ada kisah Yusuf ya, dimimpikan oleh Tuhan sendiri. Nah ini pernah menjadi pergumulan juga di OSG kita, di Organic Small Group kita. Tuhan masih bicara secara audible nggak di zaman sekarang? Tuhan masih bicara nggak lewat mimpi seperti itu ya? Terus kemudian bagaimana jawabnya? Harusnya pemimpin OSG sehati kan. Pemimpin OSG kan dari gereja Reform kan, bukan gereja lain gitu ya. Harusnya sehati. Oh punya jawaban dong. Masa yang satu ngomong masih, yang satu ngomong enggak. Gitu ya. Nah jawabannya di sini, di khotbah ini ya Bapak Ibu sekalian. Penjelasannya cukup panjang, rumit, tidak mudah kita memberi jawaban seperti, oh Tuhan gak bersuara lagi, oh Tuhan masih bersuara seperti itu ya. Tapi jawabannya adalah kita punya doktrin Alkitab.
Yang pasti Tuhan tidak memberikan wahyu baru di luar Alkitab. Itu sudah pasti. Karena Alkitab sudah menjadi wahyu yang tertulis di mana seluruh firman Tuhan sudah dituliskan di dalam Alkitab. Wahyunya sudah berhenti, tidak boleh ada wahyu baru sekalipun itu lewat tulisan maupun secara lewat mimpi atau suara. Nggak boleh ada wahyu baru. Lalu suara dan penglihatan dari Tuhan sendiri bagaimana? Apakah masih ada suara dari Tuhan secara audible maupun penglihatan dari Tuhan lewat mimpi atau mungkin kita menyaksikannya gitu ya. Secara teoritis, secara teori nih, secara kedaulatan Allah, Tuhan bisa melakukannya. Nah ini pegang dulu. Masa kita bilang Tuhan gak bisa bersuara lagi gitu ya. Tuhan gak bisa menampakkan diri lagi. Secara doktrin kedaulatan Allah, Tuhan bisa melakukannya. Tapi yang kedua, secara normatif, secara Tuhan bekerja secara umum setelah ada Alkitab, Tuhan tidak bekerja lagi dengan suara audible maupun mimpi setelah ada Alkitab. Karena di dalam proses yang ada sampai sekarang Tuhan mewahyukan diri lewat Alkitab yang sudah selesai ditulis. Ya, suara audible dan mimpi sudah tidak diperlukan lagi. Karena sudah ada Alkitab yang jauh lebih sempurna. Kalau kita punya handphone, Bapak Ibu Saudara sekalian, smartphone, terus kemudian ada handphone yang jadul itu loh ya, yang katanya dipakai untuk melempar anjing, ya, melempar anjing itu aja, HP berat besar, perlu nggak yang ini lagi, HP jadul? Ya enggak lah, smartphone aja. Orang bodoh yang masih cari-cari HP jadul. Jadi orang bodoh yang cari-cari mimpi. Orang bodoh yang cari-cari suara Tuhan secara audible. Sudah ada yang lebih sempurna yaitu Alkitab. Nggak perlu. Jadi kalau ada yang mengaku dapat suara dan mimpi dari Tuhan bagaimana? Langsung kita katakan salah. Enggak. Ntar dulu, sabar dulu ya. Kalau dia betul-betul dengar suara Tuhan lalu dapat mimpi dari Tuhan gimana? Nah jawabannya adalah ketika ada orang klaim saya dengar suara Tuhan, mimpi dari Tuhan. Sekarang ini ada yang sempurna yaitu Alkitab. Ya cek aja. Oh kalau sama aja sama kayak Alkitab ya ngapain ngomong dapat suara audible, dapat mimpi. Lewat baca Alkitab aja. Bodoh banget kan. Oh ini saya dapat mimpi, saya dengar suara Tuhan. Udah ada Alkitab tinggal baca. Nah beda dengan kasus kalau di pedalaman sana Alkitab belum ada. Buku cetak Alkitab belum ada, internet nggak ada. Boleh nggak Tuhan bekerja lewat mimpi maupun suara secara audible? No problem. Nggak ada masalah. Nggak ada Alkitab kok. Yusuf ada Alkitab. Zaman Yusuf ini ada Alkitab. Hanya ada PL. Perjanjian baru belum ada. Boleh Tuhan pakai mimpi? Boleh, bebas. Terserah dia. Allah berdaulat kok. Tapi kalau sudah ada Alkitab, kita bisa berikan Alkitab, mimpi dan suara audible tidak perlu. Nggak perlu ada. Apalagi di kota. Ya, kota besar, nggak perlu. Maka sangat kemungkinan orang yang berkata di kota besar, kota yang mapan, yang ada Alkitab, internet tersebar luas, saya bersuara, saya bermimpi. Bohong. Itu bukan suara Tuhan, itu bukan mimpi dari Tuhan. Dalam kehidupan gereja seharusnya kita menjunjung tinggi sola scriptura. Sumber kebenaran hanya dari Alkitab saja, bukan dari sumber-sumber yang lain. Maka kita baca sekali lagi Matius 1 ayat 24 sampai 25. Mari kita baca Bapak Ibu sekalian ya. Matius 1 ayat 24 sampai 25. 1, 2, 3. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Kita bisa melihat Allah kita adalah Allah yang unik, Allah jadi manusia. Ini sangat mungkin terjadi dan memang faktanya terjadi. Yesus adalah Allah menjadi manusia. Manusia yang tidak mungkin menjadi Allah karena tidak perlu. Tidak perlu manusia menjadi Allah. Tapi Allah perlu jadi manusia kenapa? Untuk menjadi pengantara bagi kita. Untuk menjadi juru selamat bagi kita. Juru selamat manusia yang membawa kita kepada Allah. Allah jadi manusia. Kenapa?
karena hikmatnya, karena kasihnya, karena penghormatannya yang begitu besar. Yesus jadi manusia dengan cara apa? Dengan cara diadopsi dan dilahirkan. Dikandung oleh Roh Kudus. Ini adalah kelahiran Yesus yang begitu unik. Yesus menjadi manusia dikandung oleh Roh Kudus. Dilahirkan oleh anak darah Maria perawan. Dan juga diadopsi oleh Yusuf. Sudahkah kita melihat pengorbanan Allah kita yang begitu besar, Bapak Ibu Saudara sekalian? Dia mau lahir, dia mau diadopsi, dia mau mengalami segala penderitaan manusia. Mari kita sama-sama belajar fokus kepada Allah yang ajaib ini. Bersyukur atas adopsi dan kelahiran Yesus Kristus yang boleh kita terima. Itu semua menjadi permulaan bagaimana Yesus menggenapkan perjanjian lama, nubuatan para nabi, dan juga menggenapkan karya keselamatan Allah sampai dia mati di atas kayu salib, dikuburkan, bangkit pada hari yang ketiga, dan juga naik ke surga. Dan dia di surga menanti waktunya sampai pada akhirnya kita bisa bertemu muka dengan Yesus Kristus. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang dari surga, kami datang kepada Tuhan, kami sungguh menyadari bahwa hidup kami ini tidak layak dan begitu berdosa di hadapan Tuhan. Tapi ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami bersyukur bahwa Tuhan begitu mengangkat kami, menghormati kami, mengasihi kami dengan kasih yang begitu besar, sehingga kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kami boleh mengenal Tuhan, kami juga boleh mengetahui isi hati Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang boleh kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini, boleh menguatkan iman kami, boleh sungguh-sungguh menyadarkan kami bahwa Engkaulah Allah yang sejati dan Engkau berfirman lewat kebenaran Alkitab, firman Tuhan yang sudah tertulis, yang Tuhan sediakan bagi kami semua. Kiranya kami boleh mengikuti pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.